Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Fa inna astaqal hadits kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jum'ah Masjid Agung Stailawas ingkang dimuliakan Allah. Satu yang paling membahagiakan kehidupan kita, lebih-lebih kehidupan akhirat, hingga menika kezaliman yang kita perbuat kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan,
Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Takutlah kalian perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman adalah kezaliman pada hari kiamat. Takutlah kalian berbuat zalim, karena sesungguhnya kezaliman adalah akan ada pembalasan yang berkali-kali lipat pada hari pembalasan. Imam Asy-Syafi'i, beliau memberikan nasihat, wa bi'sazat ila yaumil ma'ad al-udwanu ilal ibad. Seburuk-buruk yang dibawa mati manusia adalah kezaliman kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang paling buruk dibawa mati adalah perbuatan mendolimi sesama. Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, beliau memberikan nasihat, innakum intalqallah bisab'ina dzamban ilaihi ahwanu indahu min antalqauhu bidzambin wahid ilaihi. Bidzambin wahid bainan nas. Engkau bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala membawa 70 dosa. Durhaka kepada Allah itu lebih ringan, lebih kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala daripada engkau bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa satu kezaliman yang engkau perbuat. Karena hal yang paling membuat manusia celaka di akhirat nanti, di dunia juga, itu adalah perbuatan zalim yang dia perbuat. Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fakihnya sahabat, beliau pernah ditanya, wahai Ibnu Abbas, ajari aku seluruh ilmu agama Islam ini. Minta diajari semua ilmu agama Islam. Ibnu Abbas fakih. Kata beliau, innahu katsir, ilmu Islam ini banyak. Tapi lawis tata'ta antalqallah wa anta khafifudz dhahri min dima'in nas. Jika engkau bisa berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah mendolimi darah manusia. Tidak pernah lisan ini mengadu domba sampai tertumpahnya darah. Tidak ada kaitannya dengan kezaliman manusia. Wa anta khafiful batni min amwalin nas. Perutmu tidak pernah diisi dengan kezaliman dari harta manusia. Wa anta lazimun alal imamah. Engkau taat kepada pemimpin. Cukup itu. Inti daripada seluruh intisari ilmu Islam ini adalah bagaimana manusia tidak mendolimi manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada 3 kezaliman yang sering kali kita tidak sadar. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Kezaliman banyak. Tapi akhir-akhir semakin ke sini, ada 3 kezaliman yang sering kita tidak sadar bahwa itu adalah kezaliman. Kezaliman pertama adalah kezaliman tentang hibah, di dalam hibah atau hadiah. Orang tua memberikan hadiah kepada putra-putrinya harus adil. Apabila tidak adil, itulah yang termasuk kezaliman. Seorang ayah memberikan putranya 1 sebidang tanah, tidak ia berikan kepada putra keduanya, putri ketiganya, maka itu adalah kezaliman yang nanti menjadikan kecelakaan pada hari kiamat. Satu hari Nu'man bin Bashir, beliau mendapatkan sebidang tanah. Dihadiahkan oleh orang tuanya.
Maka karena hadiah ini istimewa, besar, ibunya ingin yang menjadi saksi hibah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cerita, aku ingin memberikan anakku Nu'man bin Bashir sebidang tanah, kebun kurma. Aku hadiahkan kepada anakku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, atu'tihi ila jami'i auladikum. Apakah engkau memberikan yang sama kepada seluruh anak-anakmu? Maka dia menjawablah, enggak wahai Nabi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa inni la ushidu bil jaur. Ketahuilah sesungguhnya aku tidak akan pernah menjadi saksi terhadap perbuatan zalim, terhadap kedzaliman. Jaur, kedzaliman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah kalian kepada Allah, berbuatlah adil kepada seluruh anak-anakmu. Sering kita terjatuh kepada perbuatan tidak adil kepada keluarga kita. Ingatlah jamaah yang dimuliakan Allah, bedakan hibah, hadiah dengan nafkah. Nafkah berbeda tentu antara anak pertama, anak kedua. Ada anak pertama menghabiskan pendidikannya 100 juta. Anak kedua menghabiskan pendidikannya 50 juta, lebih kecil daripada anak pertama. Ini nafkah. Benar di sisi Islam. Anak pertamanya sakit, setiap bulannya menghabiskan uang 10 juta. Yang lainnya sehat tidak menghabiskan uang. Ini nafkah. Tetapi ketahuilah, apabila itu hadiah, barang yang diberikan, tidak diberikan semua rata kepada putra-putranya, maka itu adalah kezaliman. Yang tentu nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, jangankan kepada anak, kezaliman kepada kucing nanti diselesaikan oleh Allah pengadilannya di akhirat. Dakhalatin nar imra'atun ala hirratin habasatha. Aku melihat ada perempuan masuk neraka gara-gara kucing yang ia kurung. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha. Tidak dilepaskan, tidak diberi makan. Kezaliman terhadap kucing diselesaikan Allah pengadilannya di akhirat. Nanti akan didatangkan pada hari kiamat kambing yang tidak bertanduk, diberi oleh Allah tanduk untuk kembali membalas dulu pernah ditanduk oleh kambing yang bertanduk. Binatang, zalim kepada binatang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pengadilannya. Bagaimana kepada manusia? Perempuan zalim kepada kucing, dosanya besar, masuk neraka. Bagaimana dia berbuat zalim kepada orang lain? Berbuat zalim kepada orang kafir pun sama diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dia berbuat zalim kepada tetangga, 10 kali lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika kezaliman itu dilakukan kepada anak-anaknya, kepada familinya, kepada istrinya mungkin. Ini dosanya tentu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kezaliman yang kedua yang sering tidak disadari adalah kezaliman terhadap wasiat. Ada 2 hal yang sering dilanggar oleh kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah, perhatikan. Yang pertama adalah Rasulullah SAW mengatakan la wasiyata lil waris. Ahli waris tidak mendapatkan wasiat. Ada orang tua memberikan pesan, wasiat adalah pesan yang diberikan untuk dilaksanakan ketika ia meninggal dunia. Wahai anakku, aku memiliki harta, anggaplah 200 juta. Maka engkau nanti bagi berempat, 50. Wasiat yang seperti ini batal. Karena anak adalah ahli waris, tidak boleh dilaksanakan.
Meskipun membawa notaris 10 notaris, 100 notaris pun batal wasiat ini. La wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kemudian bagaimana? Ahli waris, ketentuan warisannya sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail di dalam Al-Qur'an. Allah mengancam, bahkan ditutup dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang hidup ini memberikan wasiat untuk ahli waris, tentu di sana pasti ada kezaliman. Pasti ada kezaliman. Yang mestinya dapat banyak, mendapat sedikit dan lain sebagainya. Ini kezaliman yang sering tidak disadari oleh kita semuanya. Kemudian kezaliman wasiat yang kedua yang sering keliru. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Boleh seseorang berwasiat untuk memberikan hartanya ketika ia meninggal dunia. Bukan kepada ahli warisnya, boleh. Silahkan. Diberikan kepada, mungkin dia punya anak. Mungkin dia punya ayah. Maka saudaranya nggak dapat waris itu. Dia berikan warisannya itu kepada yang tidak dapat mestinya. Dia berikan wasiatnya itu kepada temannya. Atau mungkin diwakafkan ke masjid. Wasiat yang selanjutnya tidak boleh lebih dari sepertiga dari hartanya. Ada seorang ibu dan sering datang kepada kami. Ustadz, ibu memberikan wasiat untuk memberikan semua hartanya ke masjid, Ustadz. Apabila aku mati, nanti berikan, wakafkan seluruh hartaku ke masjid. Ini wasiat yang batal. Hanya diberikan sepertiga dari hartanya. Ini sering terjadi di masyarakat kita. Dan ini pasti ada kezaliman di situ. Dan pengadilannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah, kezaliman pada ahli waris. Pada warisan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering satu ahli waris menguasai harta dari seluruh harta yang ditinggalkan. Ini kezaliman. Seorang istri ditinggal suaminya, dia menguasai semua harta suaminya. Ini kezaliman. Jemaah yang dimuliakan Allah, lihat baik-baik. Ada ahli waris yang pasti dapat warisan. Tidak mungkin tidak. Ini namanya ahli waris permanen. Ingat, ayah, ibu yang meninggal, ayahnya, ibunya, istrinya atau suaminya, anak laki-lakinya, anak perempuannya. Ini pasti mendapatkan waris. Pasti mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan. Ada kemudian orang tertua dari putranya menguasai sebesar hartanya. Ini adalah kezaliman yang besar. Celaka nanti di akhirat. Istri ketika suaminya meninggal dunia dikuasai hartanya. Mungkin bahkan anaknya tidak diberikan. Orang tuanya yang mestinya ada hak warisnya tidak diberikan. Ini kezaliman yang besar. Yang sering tidak disadari oleh kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita belajar. Kita kembali melangkah, berjalan sesuai dengan apa yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Pada yang demikian tadi, wasiat, waris, Allah tutup, wa tilka hududullah. Itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannata tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Siapa taat itu, maka dia akan masuk surga, kekal di dalam surga. Di dalam surga ada sungai yang mengalir. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, apabila melenceng daripada itu, kata Allah Subhanahu wa taala, baik wasiat, hibah, waris, wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Dia akan dimasukkan neraka. Dia akan lama di dalam neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana unsur ikhwanana al mujahidina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim shalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Salam